Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi awal untuk statistika pendidikan. Kita pendahuluan dulu tentang statistika. Mata kuliah ini dengan saya, Ibu Nur Robiah Dawiyah Mahmud. Oke. Nah, di materi pendahuluan statistika ini kita akan bahas 3 subbab, yaitu tentang istilah dasar dalam statistika, yang kedua itu tipe-tipe data, dan yang ketiga adalah level pengukuran. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu konsepnya di sini kita akan bicara pendahuluan statistika, istilah-istilah dasar dalam statistika, itu diantaranya tentang istilah statistika, data sensus, populasi, terus sampel, statistika deskriptif, dan statistika inferensi. Kemudian di tipe-tipe data kita akan bahas tentang apa itu parameter dan statistik, bagaimana membedakan data kualitatif dan kuantitatif, kemudian data discrete dan juga data continue. Nah, di level pengukuran itu kita akan bahas tentang nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Ini materinya untuk pendahuluan statistika ini. Oke, kita lihat istilah dasar dalam statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, kata statistika sangat akrab bagi kita. Bahkan di negara kita terdapat suatu lembaga yang bernama Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Di sisi lain, kita juga sering mendengar istilah observasi, data, sensus, sampel, populasi, dan juga yang lain-lainnya. Nah, statistika itu apa? Statistika adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Oke, jadi statistika ini kumpulan metode ya. Bisa lihat di sini ada tahapan-tahapannya. Kemudian kedua, data itu apa? Yang didapat dari dengan kita meneliti itu adalah data. Nah, di sini data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data dapat berupa hasil pengukuran, bisa berupa pengukuran misalnya data tinggi dan berat badan. Hasil pengelompokan misalnya jenis kelamin, hasil jawaban responden terhadap suatu kuesioner misalnya tingkat kepuasan. Nah, ini termasuk dalam data. Yang berikut, populasi. Populasi adalah koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki. Suatu koleksi dikatakan lengkap jika ia membuat semua subjek yang akan diselidiki. Oke. Perhatikan, koleksi dikatakan lengkap jika ia memuat semua subjek yang akan diselidiki. Sensus adalah koleksi data dari semua anggota dalam populasi. Ini sensus itu koleksi data. Sampel adalah sebagian koleksi anggota yang dipilih dari populasi. Nah, ini sampel. Kemudian statistika deskriptif. Nah, tadi ada kata statistika deskriptif dan ada statistika inferensi. Nah, di statistika deskriptif itu adalah statistika yang berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya, tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun untuk komunitas yang lebih luas dari grup tersebut. Ini statistika deskriptif ya. Nah, statistika inferensi itu adalah statistika yang mencoba untuk membuat suatu deduksi atau kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut. Perbedaan mendasar antara deskriptif dengan inferensi, deskriptif itu tidak melakukan penarikan kesimpulan, sedangkan statistika inferensi itu dia akan membuat kesimpulan. Ini istilah-istilah dasar dalam statistika. Oke, next kita lihat. Selanjutnya, sebagai contoh, suatu lembaga survei melakukan wawancara terhadap 2.401 penduduk Indonesia untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini, sebanyak 2.401 penduduk merupakan sampel. Nah, yang menjadi sampel di sini itu yang jumlah 2.400 ini. 2.401 ini. Nah, yang menjadi populasi itu seluruh penduduk Indonesia, yaitu sekitar 230 juta jiwa. Nah, kalau tidak salah, berdasarkan data BPS, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan sensus ekonomi atau sensus pertanian. Perhatikan di sini baik-baik ketika pemerintah melakukan wawancara terhadap 2.401 penduduk Indonesia,
bukan pemerintah, lembaga survei ya, maka 2.400 penduduk itu merupakan sampelnya, sedangkan populasi itu adalah seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oke. Pada kegiatan ini semua kepala keluarga didata dan data yang terkumpul disebut sensus atau data sensus. Nah, data yang didapatkan dari cara dengan cara sensus ya. Jadi data ini disebut sebagai data sensus. Next, kita lihat. Pengumpulan data dengan cara sensus membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Untuk alasan efisiensi, dalam banyak kasus, pola atau kelakuan populasi cukup dipelajari melalui sampelnya. Ya, kita tidak bisa kemudian mendata 230 juta jiwa masyarakat Indonesia ini satu persatu ya, karena itu butuh biaya, waktu, tenaga yang begitu banyak. Nah, untuk itu biasanya kita untuk mempelajari pola atau mempelajari bagaimana sampel populasi yang banyak ini kita ambil sampelnya aja, jadi perwakilannya. Nantinya hasil analisis pada sampel ini digunakan untuk memberikan kesimpulan pada populasi asalnya. Jadi sampel yang tadi kita ambil, telah kita teliti, nah kesimpulan kita dapat itu memberikan kesimpulan mewakili dari populasi asalnya gitu. Agar dapat diharapkan kesimpulan yang valid, supaya kesimpulan yang valid, maka sampel yang diambil haruslah representatif. Artinya ia benar-benar mewakili populasinya. Hati-hati di sini, sampel yang supaya kesimpulannya nanti valid, kesimpulannya itu benar-benar berkaitan tentang populasinya, sampel yang kita ambil itu harus sampel yang benar-benar representatif atau sampel yang benar-benar mewakili populasinya. Jadi kalau kita misalkan sensus pertanian, yang sampel-sampel yang kita ambil di sini adalah pelaku dalam bidang pertanian, bukan kemudian mengambil di pelaku dalam bidang yang lain, bidang kesehatan misalnya. Nah, itu kan tidak mewakili populasinya. Oke. Nah, sampel yang tidak valid akan melahirkan kesimpulan yang menyimpang. Hati-hati di sini dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi sampel itu harus valid. Next, kita lihat. Ingat, dalam sistem sampling terdapat faktor kesalahan yang sudah diperhitungkan sejak awal. Sejak awal harus diperhitungkan namanya faktor kesalahan itu. Di antara faktor kesalahan ialah sampling error. Sampling error itu merupakan ukuran peluang ketidakmiripan sampel dengan populasinya. Jadi, sampling error itu maksudnya sampel tidak sesuai dengan populasi. Ini hati-hati di sini. Juga, metode yang digunakan selain sampling error, sampelnya tidak mewakili tadi, itu yang kesalahan tadi, itu metodenya. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis data selalu didasarkan pada teori probabilitas. Artinya, tidak ada kesimpulan apapun dalam statistik yang bersifat eksak. Semuanya mempunyai peluang kejadian sebaliknya. Jadi, sekalipun kita sudah dapat kesimpulan, tapi bukan berarti oh ini pasti. Tidak juga. Bisa jadi ada peluang kejadian sebaliknya. Nah, oleh karena itu, perhatikan baik-baik metode yang digunakan ini benar-benar kemungkinan baiknya, besar presentasi validnya itu besar atau tidak. Lihat di sini hati-hati untuk kesalahan dalam sistem sebelum pengambilan kesimpulan terakhirnya itu hati-hati tentang sampelnya, tidak boleh error, yang kedua metode yang digunakan. Oke, sangat dimungkinkan beberapa lembaga survei perhitungan cepat pilkada memberikan kesimpulan yang berbeda satu sama lainnya, terutama bila keadaan sesungguhnya hanya memberikan selisih yang sangat tipis. Nah, kalau kita lihat pilkada atau pilpres itu biasanya ada beberapa lembaga survei. Nah, lembaga-lembaga sekalipun di negara kita udah ada KPU ya. Nah, di lembaga-lembaga survei itu punya sering menunjukkan data yang berbeda-beda. Nah, data-data yang berbeda ini menunjukkan bahwa ada juga bisa jadi faktor-faktor kesalahannya di sini. Entah itu dari metodenya yang berbeda atau sampelnya yang bisa jadi ada errornya atau bagaimanapun. Nanti kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bahas tadi sudah jenis-jenis istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam statistika. Yang kedua kita bahas tipe-tipe daripada data. Pada bagian sebelumnya kita telah mendefinisikan sampel dan populasi. Keduanya dibedakan berdasarkan proses melakukan observasi. Jadi sampel itu yang kita observasi, populasi itu kesemuanya, sampel itu yang kita ambil dari yang mewakili populasi ya. Perhatikan baik-baik. Untuk membedakan antara data sampel dan data populasi biasanya digunakan istilah statistik dan parameter. Hati-hati di sini sekarang ada istilah statistik dan parameter. Berikut penjelasan keduanya.
Parameter adalah suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Jadi parameter itu ukuran numerik ya, yang menggambarkan karakter suatu populasi. Nah, statistik adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Jadi kalau kita kesimpulan antara dua ini, parameter dan statistik itu sama-sama ukuran numerik. Tetapi parameter itu menggambarkan karakter populasi yang besarnya, sedangkan statistik itu menggambarkan karakter dari sampel. Jadi perwakilan dari populasi itu. Perhatikan baik-baik, ini ada perbedaannya. Contoh, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010, terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% ini adalah parameter. Oke, perhatikan baik-baik, 35% ini parameter. Karena ia diperoleh dari populasi, yaitu semua rumah tangga di Indonesia. Jadi perhatikan baik-baik, sensus ekonomi dapat rumah tangga yang tergolong miskin itu ada 35%. Nah, berarti kalau kita bilang 35% yang rumah tangga miskin ini apa? Ini populasi. Populasi apa? Populasi rumah tangga yang tergolong miskin. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Berdasarkan hasil survei terhadap 37 orang mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang, angkatan 2016-2017, diperoleh bahwa rata-rata nilai statistik mereka adalah 6,75. Perhatikan, angka 6,75 ini adalah statistik karena ia diberikan oleh sampel yang terdiri dari 37 orang mahasiswa tersebut. Perhatikan, 6,75 ini itu merupakan statistik ya, karena dia diperoleh dari rata-rata keseluruhan dari 37 orang siswa itu. Nah, angka 6,75 ini adalah statistik. Perhatikan baik-baik, bedakan antara parameter dan statistik. Sama-sama angka, tetapi kalau parameter itu mewakili karakter daripada suatu populasi, sedangkan statistik itu mewakili karakter daripada sampel. Perhatikan di sini. Next. Kita lihat. Selanjutnya, tipe-tipe data. Selain data yang berbentuk angka, seperti contoh di atas, terdapat data lain yang berbentuk kategori. Nah, kedua bentuk data ini didefinisikan secara formal sebagai berikut. Nah, ada juga kategorinya di sini data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Jadi, dia dari perhitungan ataupun pengukuran kuantitas ya. Next, data kualitatif atau data kategori adalah data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok yang dibedakan oleh karakter, bukan numerik. Jadi dia di sini bukan angka ya. Jadi kalau kuantitatif itu angka didapatkan dari perhitungan dan pengukuran, kualitatif itu dari dapatnya kategori. Jadi misalkan, oh kumpulan hewan berkaki 4, nah itu kan kita dapat kategori ya. Terus atau kumpulan mahasiswa yang berasal dari Malaka, itu kan kategori. Nah, next. Kita lihat. Contoh, data kuantitatif itu contohnya tinggi badan, nilai IPK, temperatur. Kalau tinggi badan kan kita dapat angka. Nilai IPK, angka juga. Temperatur dalam derajat Celcius, angka. Besar penghasilan ini juga angka. Nah, data kualitatif itu contohnya misalnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Profesi, misalkan guru, petani, terus dan lain-lainnya ya. Temperatur dalam rasa, misalkan rasa misalkan, oh ini dingin, panas, ataupun sejuk, itu yang untuk kategori. Perhatikan perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Next, kita lihat. Selanjutnya, data kuantitatif dibedakan. Nah, perhatikan yang kuantitatif tadi yang melalui perhitungan dan pengukuran, data kuantitatif dibedakan atas data diskrit dan data kontinu. Berikut penjelasan dari keduanya. Data kuantitatif itu dibedakan jadi dua ya, data diskrit dan juga data kontinu. Data diskrit, kuantitatif diskrit dan kontinu ini lanjutan dari kuantitatif ya. Data diskrit adalah data yang banyak kemungkinannya berhingga atau terbilang. Jadi data diskrit itu data yang banyak kemungkinannya berhingga atau terbilang. Nah, kalau data kontinu itu data yang banyak kemungkinannya tak terbilang. Jadi kalau diskrit itu soal berhingga atau ada batasannya, sedangkan kontinu itu tak terbilang ya, atau berketerusan. Nah, kita lihat di sini contohnya. Contoh data diskrit itu
jam kerja dalam sehari. Oh, jam kerjanya orang, oh ada yang 2 jam, 3 jam, ada yang 8 jam gitu. Nah, itu berhingga atau ada batasannya. Misalkan banyak telur yang dihasilkan oleh ayam betina. Oh, dalam sehari dalam sehari ayam betina ini menghasilkan berapa butir telur, yang ini berapa. Nah, itu kan ada batasannya. Banyak hari libur dalam setiap bulan. Oh, bulan Januari hari liburnya sekian, Februari sekian. Nah, itu eh, berhingga atau ada batasannya. Nah, kalau contoh data kontinu, temperatur udara di berbagai tempat. Nah, kemungkinannya semua nilai yang ada pada interval. Misalkan minus 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Jadi, ini data kontinu ini nih karena misalkan kita lihat di daerah kita sendiri aja bisa kan di daerah satu daerah ke daerah yang lain itu datanya beda-beda ya. Jadi di sini bisa jadi datanya oh itu misalkan satu Indonesia di daerah-daerah di Indonesia, satu Indonesia ini, satu bangsa ini, kisaran interval dari temperatur udaranya, oh bisa dari berapa derajat sampai sekian derajat. Nah, itu bisa yang kita katakan sebagai kontinu ya, berupa interval. Perhatikan bedakan discrete sama kontinu. Discrete itu ada batasannya, kalau kontinu itu berkelanjutan. Next kita lihat yang terakhir adalah level pengukuran. Nah, level pengukuran, kita lihat yang pertama, terdapat 4 macam level pengukuran yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan data, yaitu level nominal, ordinal, interval, dan rasio. Perhatikan, ada 4 level pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dalam statistika terapan, level pengukuran data merupakan faktor penting dalam menentukan prosedur dan metode statistika apa yang nantinya akan digunakan. Nah, perhatikan level pengukuran data apa yang kemudian diinginkan, dan level pengukuran data ini itu menentukan prosedurnya bagaimana sih, metode yang digunakan apa. Oke, kita lihat dulu. Berikut penjelasan dari keempat level pengukuran tersebut. Yang pertama, A. Level nominal. Dicirikan oleh data yang terdiri atas nama-nama, label, atau kategori. Data seperti ini tidak dapat diurutkan seperti dari atas ke bawah atau sebaliknya. Perhatikan level nominal itu dia cirinya itu terdiri dari data-data nama-nama, label, atau kategori. Nah, dan label atau nama kategori ini tidak dapat diurutkan. Misalkan contoh ilustrasi pengukuran level nominal itu ya tidak tahu. Biasanya diberikan pada lembar kuesioner, itu tidak bisa diurutkan ya. Oke, terus warna motor yang dimiliki oleh mahasiswa Unmuh Kupang bisa hitam, merah, putih, biru, ini kan tidak bisa diurutkan. Jadi dia uh, udah ada kategorinya masing-masing, jadi dan tidak bisa diurutkan ya. Ingat kalau nominal satu kata bahwa dia tidak bisa diurutkan. Data-data yang diperoleh pada level ini tidak dapat diurutkan. Data ini tidak dapat digunakan untuk kalkulasi. Selain tidak dapat diurutkan, juga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Misalkan, oh ya ditambah tidak tahu hasilnya apa, tidak bisa kayak gitu. Atau yang tadi motor gitu, warna motor yang dimiliki merah tambah hitam, itu hasilnya apa, itu tidak bisa dilakukan. Jadi level nominal, ciri level pengukuran data yang nominal ini itu pertama itu tidak dapat diurutkan, dan yang kedua itu tidak digunakan untuk kalkulasi atau tidak dihitung. Bisa paham ini ya? Next kita lihat yaitu level ordinal. Nah, yang kedua level ordinal, cirinya data dapat disusun dalam urutan tertentu. Kalau nominal tadi tidak bisa disusun, tapi ordinal itu bisa disusun, tetapi selisih nilai-nilainya tidak dapat ditentukan atau bahkan tidak bermakna sama sekali. Jadi dia dapat diurutkan, tetapi selisih atau jarak antara satu nilai dengan nilai yang lain itu tidak bisa ditentukan atau tidak ada gunanya gitu. Misalkan contoh, nilai akhir pada KHS mahasiswa yang diberikan oleh Pak Arifin itu bisa jadi A, B plus, B, C plus, C, dan seterusnya. Nilai-nilai ini bisa kita urutkan. Misalkan yang paling bagus A, yang paling jelek atau tidak lulus itu E. Misalkan nilai A lebih baik daripada nilai B. Tetapi seberapa besar selisih antara A dan B tidak dapat ditentukan. Jadi maksudnya kalau A kurang B hasilnya apa? Oh, itu tidak bisa ditentukan. Tapi kita bisa urutkan, oh A nilai terbaik, B nilai yang tengah-tengah, E nilai yang paling buruk. Tapi apakah bisa A kurang E? Itu tidak ada maknanya. Bisa pahami ini ya, perhatikan baik-baik. Terus yang kedua, contohnya di sini, Transparency International
Indonesia, TII, baru-baru ini mengumumkan ranking indeks persepsi korupsi atau IPK untuk 50 kota yang ada di Indonesia. Dari 50 kota tersebut, Yogyakarta menduduki kota terbersih pada ranking pertama, disusul Palangkaraya pada ranking kedua, Banda Aceh pada ranking ketiga, dan seterusnya sampai, ya Allah, Kupang pada ranking ke-50 atau terkorup. Data ranking di sini merupakan level pengukuran ordinal. Maksudnya yang pertama yang paling bersih itu tadi Yogyakarta, yang kedua itu Palangkaraya, yang ketiga itu Banda Aceh. Nah, yang urutan ke-50 itu Kupang ya. Yang sedih banget ya, 50. Nah, kalau bisa kita urutkan, walaupun ada angka di sini, namun selisih antara ranking kedua dengan ranking pertama itu tidak bisa ditulis bilang 2 kurang 1 sama dengan 1, tidak bisa ya, karena ini tidak punya makna sama sekali. Bisa kita urutkan, tetapi kayak ranking yang kedua dengan ranking ke-1 kita kurangi atau kita cari selisihnya itu tidak ada maknanya. Perhatikan baik-baik di sini. Oke, itu level ordinal, level nominal tadi itu dia itu cirinya itu berupa kategori, terus tidak bisa diurutkan, terus tidak bisa dikalkulasi. Kalau level ordinal ini bisa diurutkan, tetapi selisih antara data yang pertama dengan data atau selisih antara nilai-nilainya itu tidak ada maknanya. Perhatikan baik-baik di sini ya. Next kita lihat level interval. Level interval seperti level ordinal. Oh, berarti bisa diurutkan. Dengan sifat tambahannya adalah selisih antara dua data mempunyai makna. Nah, perhatikan. Ordinal tadi bisa diurutkan, tapi selisihnya antara nilai-nilainya tidak ada makna. Kalau interval bisa diurutkan, tetapi punya makna antara selisih nilai-nilainya. Tetapi level ini tidak mempunyai titik nol alami sebagai titik awal. Nah, perbedaannya dia tidak punya titik nol alami sebagai titik awal. Nanti coba kita lihat. Contoh, ilustrasi pengukuran level interval. Temperatur. Suhu badan 36 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius merupakan contoh data dalam level interval. Nilai-nilai ini dapat diurutkan dan selisihnya dapat ditentukan dengan jelas. Dalam contoh ini selisihnya adalah 1 derajat Celcius. Tetapi secara alami tidak ada titik nol di mana suhu atau temperatur ini dimulai. Jadi suhu badannya manusia itu kan 36, 37, kalau dia demam 38 ke atas ya. Nah, perbedaan antara satu orang, misalkan satu orang suhunya 36, yang demam suhunya 38. Oh, bedanya 2 derajat. Emang kita bisa lihat ada selisih antara keduanya. Tetapi suhu badan ini tidak ada ceritanya mulai dari 0 derajat. Oh, suhu badannya 0 derajat. Aduh, itu tidak ada ceritanya itu ya. Suhu 0 derajat tidak berarti tidak ada panas. Tidaklah benar mengatakan bahwa suhu badan 40 derajat Celcius panasnya 2 kali lipat dari suhu badan 20 derajat Celcius. Itu tidak juga bisa kita katakan ini. Oke, perhatikan. Jadi level interval itu tidak punya titik nol, tidak mulai dari nol ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang lain tahun. Tahun 542, tahun 1000, tahun 2000, tahun 2008 merupakan data dalam level interval. Data ini dapat diurutkan dan dapat diketahui selisih antara 2 tahun sekarang. Namun dia tidak ada titik nol alami, jadi tidak mulai dari nol ya. Artinya waktu tidak dimulai dari tahun 0, terus tahun 0 hanya sebagai titik nol buatan manusia sebagai ganti titik nol alami yang menyatakan tidak ada waktu. Perhatikan baik-baik di sini, perbedaan mendasar antara level interval di sini. Interval bisa diurutkan, selisih antara nilai-nilainya itu ada maknanya, tetapi dia tidak mempunyai titik nol alami. Kita ulangi lagi, level nominal, level ordinal, dan level ordinal yang kedua, dan level interval. Nominal itu berupa kategori, tidak dapat diurutkan, tidak bisa dikalkulasi atau tidak bisa dihitung. Level ordinal itu berupa angka, terus bisa diurutkan, tapi selisih antara nilai-nilainya itu tidak punya makna. Level interval itu sama dengan level ordinal, berupa angka, terus selisih antara nilai-nilainya punya makna, dan tapi level ini tidak punya titik nol alami atau sebagai titik awal. Oke, next kita lihat yang terakhir, level rasio. Seperti level interval, namun ia mempunyai titik nol alami sebagai titik awal. Jadi level rasio ini angka, selisih antara nilai-nilainya itu punya makna,
tapi dia punya titik nol alami atau titik awal. Nah, data dari level rasio dapat dibandingkan selisihnya atau dirasiokan atau dibagikan. Contoh, ilustrasi pengukuran level rasio, misalkan tentang harga. Harga-harga buku teks mahasiswa merupakan data level rasio, di mana harga Rp0 menunjukkan tidak ada harga alias gratis. Bisa jadi, oh ini harganya sekian, sekian, sekian. Tapi kalau dibilang harga Rp0 berarti gratis itu. Kemudian yang kedua, bobot. Berat badan manusia merupakan data level rasio, di mana kalau beratnya 0 kg menyatakan tidak ada bobot. Terus indeks persepsi korupsi tadi, ketika belum di ranking, IPK yang dikeluarkan oleh TII masih dalam bentuk skor skala 10 dengan ketelitian 2 digit di belakang koma. Misalkan Yogyakarta yang sebelum di rankingkan tadi ya, kalau di rankingkan itu tuh kan dia masuk ordinal, bisa diurutkan tetapi selisih antara nilai-nilainya itu tidak punya makna. Nah, tapi kalau seandainya tidak diurutkan, tapi dikasih nilainya ya, kasih skor skala 10, itu misalnya Yogyakarta indeks persepsi korupsinya 6,43, Palangkaraya 6,10, Banda Aceh 5,87 dan seterusnya, Kendari 3,39. Nah, kita lihat di sini yang paling tinggi itu kan Yogyakarta ya, berarti dia indeks persepsi korupsinya itu paling tinggi dalam artian bahwa dia paling tidak korup gitu. Nah, kalau kita lihat di Kupang itu 2,97. Ini berarti masih ada korup. Nah, di sini nilai 0 menunjukkan kriteria. Kalau seandainya nilainya sampai 0, itu berarti wah itu dia paling terkorup di dunia dan di akhirat itu ya. Oke, itu saja untuk tipe-tipe data tadi, tipe-tipe data level pengukuran ya. Level pengukuran itu tadi ada nominal, ordinal, terus interval dan juga rasio. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah ini materi pertamanya dan silahkan kerjakan tugas yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.